Horas. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan teduh di pagi hari ini. Mari saya ajak kita mempersiapkan tubuh, roh, dan jiwa kita, kiranya kasih Tuhan betul-betul mendampingi kehidupan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 14. Begini firman Tuhan. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jangan takut. Semuanya kita mempunyai keterbatasan. Semuanya kita bisa sangat dihantui oleh keterbatasan itu. Lalu kita merasa takut. Namun di sisi lain, saudaraku, betapa firman Tuhan pun sangat menjunjung tinggi agar selalu memedomani hidup takut akan Tuhan. Apa artinya? Hidup takut akan Tuhan ialah kehidupan yang senantiasa berpaut kepada Tuhan. Kita menerima pengajaran dari Tuhan, kita dipimpin, kita dibimbing, dan kita dimampukan. Takut akan Tuhan, sedetik pun, selangkah pun kehidupan kita itu, Tuhan tidak merelakannya supaya kita menjauh dari Dia. Maka mari, takut akan Tuhan itu adalah peluang. Jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Ini bukan penghinaan, saudaraku, tetapi ini menjadi gambaran ketika umat kesayangannya digambarkan seperti si cacing atau si ulat lewat kehidupan spesies serangga yang diangkat di sini. Maka apa yang diharapkan oleh Tuhan dari spesies ini, ketika dia akan berkembang biak, dia bisa berpindah tempat ke tempat lain. Dia berpuasa ke tempat lain. Lalu dia melekat ke tempat lain. Lalu dia pun akan berproses mengalami kehidupannya sedemikian rupa. Secara biologis, dia akan meninggalkan tempat itu setelah meninggalkan telurnya atau larvanya. Saudaraku, setelah itu maka akan terjadi sebuah proses untuk menunjukkan kehidupan baru. Ada peristiwa yang sangat unik, sangat ganjil, tetapi ada di sana kemahakuasaan Tuhan lewat cacing menjadi ulat dan demikian menjadi larva. Kita bisa ingat misalnya bagaimana kepompong itu berproses menjadi kupu-kupu. Nah, saudaraku, peristiwa ini digambarkan oleh firman Tuhan dalam pertumbuhan kehidupan umat. Tentu ini harapan yang bisa terjadi dalam proses pertumbuhan orang percaya. Ketika umat Tuhan akan
kembali dalam pemulihan, membangun kembali bait Allah, dan para pemimpin rohani, para imam selalu akan mempersiapkan dirinya betul-betul tubuh, roh, dan jiwanya sebagai perpanjangan kasih Tuhan, memberitakan maksud-maksud Tuhan yang akan menenteramkan umat Tuhan. Harapan ini tentu tidak semudah yang dikatakan. Maka sama seperti firman Tuhan ini, mereka akan mengalami pertumbuhan yang baik. Ini tentu sukacita bagi kita. Tidak salah menghayati kehidupan itu dari sebuah proses yang sangat sederhana, yang oleh anggapan lain sangat jauh dari kemungkinan. Tetapi secara alami, seseorang itu, persekutuan umat itu, kebersamaan keluarga itu, ada kesetiaan yang tulus, tetap percaya, tetap mempersembahkan dirinya, dan membenarkan berkat Tuhan yang selalu bekerja dalam kehidupannya. Tanpa mengenal lelah, akan hidup dalam pergantian musim, entahkah musim yang sangat sulit, musim yang menguntungkan, maka kehidupannya sedikit demi sedikit akan mengalami perkembangan, pertumbuhan. Ini harapan firman Tuhan ini. Akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Maha Kudus Allah Israel. Allah penolong saudara. Allah penolong kita dalam tahapan-tahapan kehidupan kita. Oleh karena itu ya, saudara-saudaraku, mari berbenah, mari kita tekuni kembali, mari kita geluti dengan serius. Jangan ragu-ragu. Mari kita lakukan dan kita lakukan lagi demi kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga yang selalu kami hayati kehadirannya sangat nyata, membuat kami kuat ketika diambang kelemahan melaksanakan pekerjaan. Karena manakala kami bersekutu dengan firman Tuhan, kami termotivasi, kami diberi semangat. Dan pada pagi hari ini kami mendengarkan bersama lewat sapaan firman Tuhan yang pernah ditujukan hambanya dalam sebuah proses kehidupan yang sangat alamiah, perkembangan bangsa menuju kemakmuran. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa dalam kehidupan kami di hadapan Tuhan. Ada masa sulit, ada masa mengawali, ada masa menggeluti begitu susah. Dan akan ada masanya kami pun diproses menikmati buah-buah dari pekerjaan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Jikalau ini terjadi, maka kemuliaan Tuhan pun betul-betul dan sungguh-sungguh sangat nyata dalam kehidupan kami. Allah akan merancang kehidupan kami ini dalam kehidupan menuju kesejahteraan yang semakin diperlengkapi dan semakin sempurna. Terima kasih Bapa, jauhkan dari kami sikap dan cara-cara hidup yang memunculkan kekecewaan, keraguan-raguan, bahkan tidak berpengharapan. Namun dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah kami selalu bertumbuh dalam pengharapan dan mengalami kehidupan itu dalam anugerah dan berkat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan darah Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Salam sehat selalu.